المكي وسيد محمد شرواني عبدا بانيل وسيد مربي أرواحنا وجسادنا محمد زين بن عبد الغالي وسيد محمد نجيب بن عبد القادر وسيد محمد نواوي بن عبد العزيز وجميع مشايخنا ومعلمينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه, tipu daya syaitan dalam perbuatan taat. Adapun cara syaitan mengganggu kita, mengganggu keturunan anak Nabi Adam dengan 7 cara. Pertama, syaitan mencegah anak keturunan Adam, yaitu kita ini, untuk berbuat taat. Yang kedua, syaitan menyuruhnya agar suka menunda-nunda, nanti. Jadi bila dalam beribadah, salat, berzikir, baca Quran, atau pokoknya berbuat ibadah, pasti ada nanti aja, masih lama juga. Itu syaitan. Lalu yang berikutnya, syaitan menyuruhnya untuk segera beramal. Syaitan membisikkan, baiklah cepat-cepatlah engkau beramal. Nah, jadi yang ketiga, syaitan cara mengganggunya adalah dengan menyuruh berancap-ancap, bercepat-cepat. Ya, bercepat-cepat dalam beramal itu adalah termasuk bujukan daripada tipu daya syaitan. Ya. Sekarang syaitan menyuruhnya supaya menyempurnakan amal dengan menampakkan kepada masyarakat. Nah, ini juga termasuk tipu daya syaitan. Jadi dengan berbagai macam cara syaitan pengen mengganggu kita dan meruntuhkan nilai-nilai amal ibadah kita. Nah, ini jurus yang berikutnya apa? Syaitan menyuruh kita supaya beramal itu yang bagus, yang terbaik, dan menampakkan di tengah masyarakat. Ujar syaitan, pian kalau nyoba ibadah di rumah mana orang tahu. Bagus beribadah keluar aja, tasbih jangan dianak dalam kantong, dikeluarkan sambil santai, sampai ngopi pegang tasbih. Jadi orang tahu sampean itu dalam keadaan berzikir. Ujar syaitan, dia ikutin. Wah. Tapi kalau dalam satu halaqah, dalam satu majlis itu orang semua banyak bertasbih, tidak apa-apa. Wah, ini pergi ke pasar bertasbih sidin, masya Allah. Itu namanya menampakkan amal. Nah, sehingga orang tadi ria dia.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lil mar'i arba'u alamatin, tanda orang turia ada 4 tandanya. Orang turia ada 4 ciri-ciri orang ria. 1, wa yanshatu idza kana ma'an nas. Dia akan giat beribadah kalau beribadahnya sendirian. Yaksalu idza kana wahdah. Maaf, yang pertama tanda orang ria itu yaksalu idza kana wahdah. Apabila sendirian dia malas. Bila sorangan koler. Beribadah apa aja? Baca Quran kah? Sembahyang kah? Berzikir kah? Bila sorangan malas. Ini tanda orang ria. Yang kedua kata Nabi, wa yanshatu idza kana ma'an nas. Kalau di tengah orang banyak rajin. Wah, kalau setengah orang di tengah orang banyak, wah, mantap zikirnya. Tapi kalau sorangan, enggak. Tapi kalau di tengah orang banyak, khusyuk betul. Yang ketiga, tanda orang ria itu wa yazidu fil amal idza usna alaih. Apabila amalnya, maksudnya ibadah yang dikerjakannya itu disanjung-sanjung orang, wah bagus benar pian nih, hebat benar, luar biasa. Oh, tambah dia. Tambah amalnya, tambah GR, tambah ganal hidung. Yang keempat, tanda orang ria itu kata Rasul, wa yanqusu idza dzumma bih. Kalau ibadahnya dicela orang, disambati orang, apa macam, udah yanqus, berkuranglah ibadahnya, ndak lagi rajin, malah namun kayak itu aku ampih aja sudah dalam kepengurusan. Nah, ini namanya orang ria. Ya. Kembali ke kitab. Nah, jika ia dijaga Allah Ta'ala, maka menolak dengan mengatakan, apa perlunya aku beramal dengan menampak-nampakkan kepada masyarakat? Apa gunanya? Oh, biar masyarakat tahu. Ya, nanti juga Allah kok yang menilai ini kalau orang yang berilmu. Karena kadang-kadang kita pengen memamerkan amal di tengah masyarakat, tapi di hatinya juga dia berlawanan. Maksud berlawanan itu dia sebenarnya nggak senang juga. Nggak senang amalnya dipublikasikan. Kalau sekarang kan Masya Allah, amal itu hari ini beramal, hari detik ini juga tahu semua orang bahwa dia menyumbang. Sekarang dia berzikir, sekarang juga orang tahu bahwa dia dalam keadaan beribadah. Cepat betul sekarang. Lewat apa? Medsos. Bangun tengah malam, wah, Quran diletakkan di depan, di fotonya, di share-nya di grup. Masya Allah, beginilah orang-orang yang beruntung menggunakan sebagian dari malamnya. Wah, mantap. Jadi suka memamerkan. Biar kada dipoto, biar kada ngapa-ngapa. Kada bapai, iyalah. Ngapain juga kita memamerkan amal yang sudah Allah rapikan, Allah simpankan kok bagusnya. Sudah Allah simpankan jam 2 malam dia bangun, jam 3 dini hari dia bangun, sudah Allah rapikan bagus. Dia sendiri yang memamerkan. Nah, itu setan. Makanya orang Bahari suka kitmanul ibadah. Orang Bahari, orang Riolo suka menyembunyikan amal. Orang sekarang suka menampakkan amal. Itu bedanya. Orang-orang tua dulu ada yang tidak tahu siapa yang nyumbang tehel ini ya. Tidak ada yang tahu. Sampai matian tidak ada yang tahu. Saking orang Bahari itu pisit ya Banjar, kuat menyimpan rahasia. Kalau ini, Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah pelihara hatinya semua. Ya. Anak nyumbang ke korban ke Banjar, belum tulak teraknya, sudah kabarnya, Masya Allah.
Ya mudah-mudahan bagus niatnya. Kita tidak boleh juga buruk sangka. Cuman kita tadi membahas orang bahari ketujuh menyimpan amal, orang wayah ini senang memamerkan amal. Nah urusan hati nanti urusan pribadi, ya kan. Jadi mana yang bagus, bagusnya jangan dinampakkan amalnya. Kan amal ada dua, Bu ya, masih ingat? Dalam kitab Tuhfatur Raghibin, amal itu dibagi dua. Ada amal yang bisa disembunyikan, ada amal yang tidak bisa disembunyikan. Salah satu contoh amal yang tidak bisa disembunyikan, nuntut ilmu. Kada kau bersembunyi. Kalau pang tulak ke majlis bakal lumbun, tahu bakal lumbun. Nutup muka pakai cadar. Wah, ini siapa ini ya? Nggak boleh. Biar kita ke majelis lah. Mana Pak Ade? Ke majelis. Mana Ji? Ke majelis. Udah, nggak usah. Yang kedua, contoh amal yang nggak bisa disembunyikan, sholat berjamaah. Nggak bisa juga disembunyikan berjamaah. Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemana nih? Itu pang manggil. Nah, itu namanya amal yang tidak bisa disembunyikan. Jangan berdusta. Mau kemana? Hendak berjalanan, saking takutan kisahnya nih, supaya orang kada tahunya kamu sigit. Nah itu berdusta malah. Karena amalnya tidak bisa disembunyikan. Nah ada nanti amal yang bisa disembunyikan, seperti zikir batin. Zikir batin Allah 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 Allah, atau zikir nafas hu Allahu Allah, atau bersedekah. Boleh bersedekah disembunyikan. Seperti siapa? Seperti Ali Zainal Abidin yang digelar As-Sajadah karena beliau orang yang suka sujud, banyak sujud kepada Allah, sehingga beliau disebut namanya As-Sajadah. Apa istimewa akhlak beliau? Di setiap menjelang subuh, orang-orang fakir miskin di kota Madinah kaget, di depan pintu ada makanan. Ya kalau kita sembako lah, kalau bahari mungkin gandum, kurma itu. Orang bingung siapa yang ngasih ini. Nanti orang fakir miskin sana gitu juga, orang fakir miskin sana gitu juga. Nggak beda-beda. Kalau sekarang kan beda-beda dia. Oh sini kelompok atau daerah nomor 1. Wah banyak sini serangan pajar ngarannya. Nah, ringkas cerita, hampir tiap subuh ada terus di hadapan rumah-rumah orang fakir ada sembako, ada sembako, ada sembako. Sampai orang tanya siapa sih? Tidak ada yang tahu. Karena orang nggak nyangka dengan cicitnya Rasulullah ini, anak Sayyidina Husain ini, Ali Zainal Abidin, nggak nyangka. Kenapa nggak nyangka? Dia hidupnya biasa aja. Artinya ada pengusaha, ada sugih, tapi amalnya masya Allah. Ya. Ini kadang-kadang berbuat amal belum apa-apa sudah heboh ya. Jadikah bongkar masjid? Jadi ya? Oh jadi insya Allah. Mudah-mudahan kabul hajat ya. Sudah sampai ke aras beritanya. Oh aja kita nih kabarnya hulu ya kalau mudahan naik bagus. Kada kau juga kita buruk sangka musim corona apa macam. Mungkin niatnya insya Allah mudah-mudahan ya, kita doakan aja ya, mendoakan mudahan Allah luruskan niatnya dan benar-benar terjadi. Kudangan sampai tingkat 4 ke tingkat 5. Bawahnya parkir. Wah masya Allah. Sama nanti untuk apa pengantenan. Jadi kita bila julak kawin nyaman di bawah aja. Masya Allah. Nah jadi ada ibadah yang bisa disembunyikan, ada ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Nah, bukankah sudah cukup bagiku apabila dilihat oleh Allah? Nah ini namanya orang yang berilmu.
Cakap bahasa kita apa-apa. Aku jisirin menampak-nampakkan kepada manusia. Cukup ya Allah dan melihat amalku seorang. Tidak ada guna juga. Nah, jadi kembali ke cerita tadi, bila menjelang subuh hendak pulang ke masjid, orang-orang fakir miskin di depan pintunya ada sembako. Pas meninggal Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah nih, anaknya cucu cicit Rasulullah meninggal, tidak ada lagi sembakonya. Oh, ternyata beliau yang memberi tiap menjelang subuh ada makanan. Subhanallah, tidak ada yang tahu. Berapa puluh tahun itu amal orang itu tidak ada yang tahu siapa ini. Amun kita ini ada hadiah, oh langsung sini ada foto sidin. Ada fotonya, yang memberi fotonya mohon dukungan nomor 3. Wah, genal fotonya pulanglah. Nah, mudah-mudahan Allah memelihara hati kita semua ya. Lalu yang berikutnya cara setan mengganggu kita. Setan ingin menjerumuskan orang itu ke dalam ujub, mengagumi amal sendiri. Nah, ini yang bahaya lagi nih. Kalau tadi kan memamerkan, kalau ini tidak memamerkan, tapi dia mengagumi dirinya seorang. Bila duduk-duduk, namun di daerah Jalan Haji Jahrah ini berat pang nyaingnya aku di sini. Beratnya nyaingnya aku. Lihat aja sini mulai ujung ke ujung tuh berat. Jadi bilang di hati nih Bapak dipandir. Kenapa? Buahnya kata tapi rajin ke masjid. Aku nih pang nang. Tapi ini seorang Bapandir seorang. Paham ya? Ini ceritanya nih. Ya, tapi bukan pian, ulun kan gak nyinggung-nyinggung, cuman siapa tahu ada. Oh, macam-macam sudah di hati nih, bergejolak pandiran ini. Nah, itu namanya ujub, dia merasa bangga diri. Padahal apa kemarin kita bahas? Semua apa yang dapat dilakukan ya, itu adalah karunia Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita bisa ke masjid. Allah memberikan nikmat kepada kita bisa berjalan bersilaturahim. Allah memberikan nikmat kepada kita ada waktu untuk belajar dan seterusnya. Nah, itu nikmat dari Allah. Kalau itu nikmat dari Allah tidak perlu kita bangga-banggakan. Cukup kita bersyukur atas nikmat tersebut. Sudah membangga-banggakan diri, menganggap orang remeh lagi. Nah, ini na'udzubillah. Itu cara setan lagi mengganggu kita dalam beribadah. Nah, setan berbisik, betapa agung engkau. Wah, ujar setan, betapa agungnya engkau, betapa waspadanya engkau, dan betapa mulianya engkau. Wah, merasa hebat dia, merasa orang terpandang, merasa dia banyak beramal tadi, dan merasa banyak berilmu pengetahuan. Karena banyak orang apa-apa betakun, cil, kayak apa cil, hukumnya cil. Aku ni jisin lain ustaz, tapi pian rancak ke majlis kalau cil. Oh iya, pian rancak kalau mencatat cil. Iya, oh mantap. Nah ini gara-gara merasa bangga diri. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kita maaf rajin, alhamdulillah istiqomah apa macam semuanya, ya nyatatnya apa macam sebagainya. Satu saat orang bertakun, apa hukumnya anu tuh? Nah, aku ni jisidin lah. Kadang ustaz, cuman alhamdulillah karena banyak patuhan guru-guru dan suka ke majlis banyak kan sedikit lah ada ilmu. Entar asalnya ada catatan tuh dulu ceramah si anu tuh nah jadi hukumnya anu dicilain nang pentakonakan tuh haram tuh hukumnya kada boleh. Alhamdulillah yang semacam ini nikmat dari Allah. Kenapa? Dia dapat menyerap ilmu yang diberi oleh guru-guru. Bukan dibangga-banggakan ilmu. Karena ilmu itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Ilmu itu bukan untuk dibangga-banggakan. Ilmu itu untuk diamalkan. Cakap bahasa Banjar itu baku kuatan mengamalkan aja lagi. Ilmunya dapat. Ya, kitabnya ada. Catatannya ada.
faham diberi Allah. Nah, tinggal kayak apa caranya kuat mengamalkan. Istiqomah dalam mengamalkannya. Karena ilmu ndak ada guna. Ndak ada guna banyak ilmu. Hafal ini tapi ndak digunakan, ndak ada guna. Biar sedikit habis isi ilmu. Apa sedikit isyraq tahu, sembahyang isyraq, caranya tahu, waktunya tahu, amalkan, iya sudah. Bermanfaat ilmunya. Karena jam-jam 9, jam-jam 10 duha, tahu cara duha dan tahu waktu duha dan tahu jumlah salat duha. Ada waktu gawi udah mengamalkan ilmu ngarannya. Kalau senang bicara hakikat Nur Muhammad tajalli zat sifat asma af'al, tapi sembahyang kada. Kalau sudah bicara masalah hakikat semalaman mantap. Jurang mana pakainya? Nang ini pangsu sih pakainya. Jurang amalnya mana? Apa gunanya kita beramal di sini? Nah ya, apa gunanya kita beramal? Jurang yang penting amal. Sudah sampai di sini bapak lagi beramal. Wah, amun ada nang kayak ini paraki cilai jinjit telinganya. Allahu Akbar. Banyak ini ilmu-ilmu nang macam-macam. Iyalah, tambah bingung kita. Sudah di medsos banyak macam-macam. Makanya ulun sering mengamanati atau mewasiatkan semua jamaah siapa aja termasuk saya pribadi. Jangan suka-suka men-share sebelum satu dibaca, hati-hati dulu, teliti. Tulisan yang apakah? Baca dulu. Yang kira-kira tulisan ini layak untuk dikonsumsi orang banyak, walaupun mungkin sudah tersebar di mana-mana. Yang penting jangan seorang nang umpat menyebarkan. Kalau tulisan itu kurang sepaham awan kita. Ini kita dapat nih, hendak ku kirim ke As-Sabirin. Nah, tapi ku baca, oh ada cocok kan nenek. Ini lain paham ini nenek. Ini pernah bawa macam-macam. Enggak usah. Ini kadang-kadang belum dibaca langsung, malah di bawahnya dikomentari, jangan sampai enggak dibaca sampai selesai, gagal paham, dosa. Wah, mantap bujur nenek. Bujur-bujur udah seorang baca. Pertama, seorang dapat ilmu. Yang kedua, kada cocok nek, kada cocok ku kirim dengan bubuhan anu nek, kada cocok. Karena pahamnya paham ini. Udah selesai, hapus. Kalau seandainya itu bagus, bagus, kita baca dapat ilmu sesuai dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal, kita kirim. Nah, nang beruntun ini jadi pahala juga Pak. Kirim ke grup, wah di grup lagi, bagus nah, kirim pulang ke grup keluarga. Nah, di keluarga bagus juga nah, ini kirim pulang ke grup apa umpama, ya akhirnya itu dong bisa bermanfaat. Namun ini kadang-kadang seorang belum membaca langsung dikirim. Begitu esok ketemu, alhamdulillah Uji, nang kiriman ini ke masa malam bagus itu. Oh iya kecil ya, aku kan baca cila ya. Bila merasa mengirim berbuat baik sudah. Padahal nang bujur-bujur berbuat baik itu bila sudah dibaca seorang, kita teliti, bilanya bagus kita kirim, bilanya kada bagus jangan, itu nang bermanfaat. Ulun kadang-kadang banyak, malas. Enggak. Bilanya asa bagus, iya sudah. Wah ini kan kita harus pintar-pintar memilih-milih dan memilah-milah. Nang mana dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, nang mana nang pina lain. Ya. Ini kisahnya kita senang dengan ilmu nih, senang baca terus nih. Lihati dulu. Amun nang di kitab kayak ini, yakin mulai awal lembaran pertama sampai lembaran terakhir sesuai dengan apa nang kita pelajari. Sesuai dengan apa nang guru pelajari. Yakin kita, yakin sudah. Tapi amun nang di medsos tadi macam-macam kita kada tahu dari mana-mana sumbernya. Amun di sini nyata sudah. Jadi supaya hati kita kada ragu-ragu, karena banyak
di akhir-akhir zaman orang itu bukan kada berilmu tapi saking kebanyakan ilmu, saking kebanyakan guru, bahasa kami hulu tuh anu kemak jadinya. Tahu pula kemak. Bingung. Bingung, Pak. Yang mana ini yang saya pakai ini? Apa yang ini? Ini bagus juga. Bingung dia. Makanya orang bahari ada nang beguru seikong hak, tapi sampai mati. Seikong aja bisi guru, kada banyak sidin. Tapi pang ibaratnya guru bahira gini numpati sidin, saking taatnya awan perguruan. Orang bahari, Pak, satu istiqomah. Wah ini masya Allah, saya itu ji kalau dihitung-hitung gitu seminggu itu hampir 20 pengajian saya ikutin, tapi semuanya nggak tahu. Ada saya jauh-jauh di sini aja berapa? Di sini berapa seminggu majelisnya? Berapa kali? 8 kali seminggu. Noh, banyaknya. Di sini aja kan kada sok kemana-mana sudah istiqomah. Ada nang maghrib isya, ada nang subuh, ada nang maghrib isya, ada nang subuh kayak itu kalau. Nah, ya pun hendak cuma menambah di parak-parak. Ya. Pertama menghemat waktu, kedua supaya kita banyak mengamalkan. Tapi Ustaz bagus dah kalau kita pengajian jauh-jauh ya, boleh juga, tidak ada masalah. Yang penting kan kita paham dan ada perubahan. Yang penting itu Pak, kalau ke majelis itu kita paham dengan disampaikan guru dan ada perubahan pada diri kita. Amun sama mahal rewa mahal tuh. Berapanya tenaga haisnya. Mendingan para mahal deh. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Daripada ndek paham mendingan ngondok mahal di rumah aja sih dah. Enggak paham dah. Jadi kesana kemari ada paham-paham daripada bingung baik di rumah aja nang parak aja. Nah, boleh ngaji banyak ilmu, banyak guru boleh. Orang bahari itu nah kalau mencari guru masya Allah ada sembarangan batakun malim anu tuan guru nang di situ ulun rencana anak mengaji kalau ada sidin kayak apa pendapat pian anu bagus itu tuh alim tuh orang tuh alim. Nah orang bahari kayak itu Pak tanya awan nang lebih sepuh nang lebih tua. Nah, belajar malim ulun nak belajar awan guru anu nah jisidin lah aku kalau masalah keilmuannya kan tapi paham. Nah yang kedua aku tamatan mana sih nggak ada paham juga. Udah dengar sih itu banyak mengeluarkan fotokopian aja. Fotokopi. Nah, maka pembicaraan masalah Nur Muhammad. Nah aku jisirin kada pang melarang ikam. Nah, orang alim itu kada sembarangan bang. Kadanya sidin mahangkup seorangan kada. Kada meraup beradaan. Nah, aku memberikan pendapat saja Jisidin amun ikam belajar ke wadah guru si Pulan itu, coba ya kamu belajar loh. Bila dia rasa-rasa asa nyaman, asa tenang, asa cocok aja lanjutakan. Nah, bila ikam rasa-rasa pindah belai dan awan guru-guru nang ada, terserah ikam maju aja Jisidin. Bagusnya orang alim. Orang bahari. Wah ini mah ya sudah kembali. Jadi bangga diri. Jika ia dijaga Allah, ia akan menolak dengan mengatakan, aku mampu beramal baik, ini adalah memperoleh anugerah Allah. Nah artinya jangan sampai membangga-banggakan di diri. Orang kita ini semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya bila guru bacaan di akhir muqaddimah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil karim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Maksudnya apa nang kita gawe ini kita kada bisa apa-apa. Ilmu kada ada isi juga. Amal apalagi kita duduk-duduk nih hanya sekedar anugerah Allah, gurunya gin anugerah Allah, muridnya gin anugerah Allah, kada ada nang haratnya. Sidin nang membari sidin nang menggerakkan hati kita sehingga
bila subuh Kamis tak kumpulan di sini, mudahan sehat walafiat, amin ya rabbal. Itu aja. Gak ada nang haratnya. Sama aja. Siapa kena nang harat? Siapa nang kuat ma'amalkan. Nang bujur-bujur ma'amalkan. Zahir batin nih. Itu nang kuat, itu nang hebat. Nah, jadi kita pandang anugerah Allah. Aku tidak bisa apa-apa aja sidin dalam hati nih. Aku hanyalah merupakan lalu lintas takdir Allah. Kita ini apa ada lalu lintas takdir Allah. Kadang baik, kadang sehat. Iyalah. Kadang kegeringan, salah-salah makan, nyut-nyut kepala. Itu Bang, kita ini cuma lintasan takdir sidin aja. Caka bahasa kami kocak sakunyong-konyong sakakahandak sidin aja. Digegeringakan sidin, disesehatakan sidin. Baru dimatiakan sidin ranai. Ya, itu nangarnya barang sakakahandaknya. Ojo orang bari gitu kalau. Nah, itu ngarannya pai tauhidul af'al itu. Sakakahandak sidin. Kadang disesehatakan sidin. Aku jah hari ini asa tanyaman pang awak garing kempian kada jua cuma pikiran aja sidin. Nah. Begitu pulang kayak apa kabar? Kakak ini pang sidin ngaran tuha. Ngaran sehat tuha sidin. Ya. Imbahan pina sehat, kena sa 2 jam berubah pulang. Jurang kai berapa umur? 76. Masih kawalah bidawang naik. Kau bagagamatan sidin. Paham Pak de bidawang naik. Kada paham kelebihan. Maksudnya melukupin nenek. Tahan ya lah. Haji Kurde. Kawa ya kalau. Nyenang Tuhan ini perlu juga itu untuk meningkatkan imun yang paling bagus itu yang kikok-kikok gitu. Ada kawan kok jamaah karena covid bininya kada sudah di antigen covid positif bingung nya jisi jalan laki apa kam ujian bini aku 4 pian ai kam kada positif aku 4 pian pokoknya apa ada kada lawas sih kam isolasi sampai minggu aja jadi kok apa kikok pang di sini. Seminggu aja sirin laki bini di rumah. Keanakan sin kusuruh berjauhan, kami aja berduaan di rumah. Apa ada pada kikok-kikok. Seminggu ampe imunnya baik. Inya ujar orang nang pernah karena kada ada beselera nang itu tuh kam. Jangankan gitu makan gini gulir. Ini ujar orang pernah karena lah. Mudahan sehat berataan kita. Nyata aja kurdi lah. Menyak kadada cari pulang. Masya Allah mudahan sehat berataan. Ini banyak-banyak orang matian lah. Hari-hari. Wadah kami semalam sehari 2 kali. Sehari itu 2 kali ya Allah di mana-mana. Ada kemarin ada nih kawan-kawan kami juga beberapa orang yang pulangan. Masya Allah. Ya mudahan semuanya husnul khatimah. Ya. Apalagi yang pernah belajar, yang pernah duduk di majelis kami khususnya, dimanapun majelisnya, beliau pernah duduk, beliau pernah nyimak. Allah takdirkan mudahan dengan berkat ilmu yang diserapnya, beliau mendapatkan derajat husnul khatimah. Jaga kesehatan berataan ya. Jadi banyaki berdoa Pak. Kuati berdoa. Kita ini sudah setahun lebih sudah. Setahun lebih sudah. Nang aur kesana kemari bermasker nek. Bilang asa memuyak juga sudah masker aja. Ya artinya kesehatan tetap dijaga. Protokol tetap kita laksanakan. Cuman kuati lagi berdoa, kuati lagi. Caka biasa sekali aja diulang-ulang doa itu. Karena kita kan ada lagi senjata yang paling hebat sudah. Senjata yang paling hebat
Tidak ada lain, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang yang beriman. Ya. Ini nang kawan seangkatan ulun berdua sudah. Tidak ada sakit. Ya. Beliau mau nyusun tesis S3-nya. Jadi dari Marabahan tulak ke Banjar, ke UIN Banjar, sampai di Handil Bakti. Begitu nyetir raum langsung ke pinggir. Kan dari Marabahan kan. Kan ada garing, kan ada apa. Bisukan tuh sebelum berangkat ke UIN tuh olahraganya. Artinya aktivitas biasa. Membawa tesis nih, minta dosen pembimbing S3-nya. Raum, begitu raum ke pinggir langsung apa ngarannya kayak pingsan. Bawa ke klinik di Handil Bakti, sudah hilang. Selesai. Ya. Sebentar betul, tidak ada sakit, tidak ada apa. Itu sudah memang Nabi mengatakan di akhir-akhir zaman banyak umatku nang mati mendadak. Jangan takutan kita. Urusan mati ini urusan kita. Nang kita takutannya persiapan seorang apa? Itu yang kita takut. Min qabli ay ya'khudal iman bil ghaflah. Nang ujar Sayyidina Utsman, yang aku takutin takut pas aku lagi berbuat maksiat, umurku habis. Nang kayak Sidin tadi, bagus benar. Apa bagusnya menuntut ilmu nih, padahal sudah pintar. Sidin di Kemenak bagian apa saya lupa. Seangkatanku sekolah. Artinya hendak menyusun tesis yang S3-nya. Katanya kan dalam menuntut ilmu. Nah. Subhanallah. Padahal rencana mau menyelesaikan, di tengah jalan menghadap Allah. Nah, jadi kita kada usah takutan dengan kematian. Nang kita takut tuh apa persiapannya? Apa yang kita banggakan? Jangan sibuk mencari duit saja. Sudah Allah tegur kita dengan macam-macam penyakit di awak supaya sadar kita. Kuati sholatnya, kuati ibadahnya, banyak beramalnya, rajin menuntut ilmunya. Itu aja lagi andalan kita. Apa? Ilmu kita juga ndak banyak, amal kita juga ndak banyak. Udah rajin aja nuntut ilmu, sudah mau pagi mau sore ada majelis. Apalagi zaman lockdown ini kan, Kaltim bersemedi. Wah lah. Untung kada Kaltim bahaluat. Nah ya sudah. Namun Kaltim bahaluat, gubernurnya dahulu bahaluat Sidin. Bersemedi macam-macam. Ya. Aku hanyalah merupakan lalu lintas takdir Allah. Allah lah yang memberikan anugerah istimewa kepadaku dengan pertolongan, dan Allah pula yang menjadikan amalku bernilai dan anugerahnya. Dengan anugerahnya amal kita kada ada apa-apa, apalagi ilmu. Amal kita aja kada ada apa-apa. Nang menilai Allah. Jadi maksudnya supaya kita jangan suka membanggakan diri. Orang kita ini apa ada. Oh ini ndak membanggakan kelompoknya. Kelompok kami ini pasti selamat dan paling pertama masuk ke surga. Mbahmu. Oh enak tenan. Memangnya sing gawe surga ke mbah buyutmu apa piye? Dan yang kayak itulah. Nah, seandainya tidak ada anugerah Allah, apalah harga amal? Apalah harganya amal ini dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepadaku dan dijajarkan dengan maksiatku kepada Allah. Maksudnya supaya kita di hati itu kada terlalu membanggakan diri. Ini kisahnya tadi kan banyak beramal, apa macam banyak berzikir. Ya Allah, dibanding-bandingkan, dijajarkan dibandingkan dengan dosa. Bukan amal yang sekarang yang diperhatikan, yang gawian bahari itu kan ada hilang catatannya. Nang bahari gawian bahari sering melakukan macam-macam, salat ndak, malah nyaung ayam, malah wah ini alhamdulillah sudah. Artinya tidak perlu membanggakan amal sekarang, tapi yang perlu kita banyak-banyak bersyukur atas alhamdulillah Jasidin. Bahari gawianku banyak kada baik, wah ini sudah baik, alhamdulillah. Tidak perlu membanggakan, malah kita banyak bersyukur. Dulu sering kada sembahyang, wah ini alhamdulillah
Dulu tidak pernah tahu majlis taklim, sekarang kita sudah tahu. Dulu kita tidak tahu halal haram, sekarang sudah banyak kita paham. Nah, itu sebuah anugerah Allah yang wajib kita syukuri. Tidak perlu kita bangga-banggakan. Tapi kita patut juga untuk banyak bersyukur atas apa yang dapat kita raih. Nah, itu yang ngarannya kada perlu dibangga-banggakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh, solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dihindarkan dari wabah penyakit, mara bahaya, bala bencana kampung kita, kota kita. Mudah-mudahan betul-betul dijadikan Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan kalau memang sudah Allah takdirkan pada waktunya nanti, mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب فقنا في الدين وعلمنا رشد رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ربنا ابدأ بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.